Selamat malam sahabat Rumah Kebudayaan Nusantara. Pada hari ini bedah kasus dari Rumah Kebudayaan Nusantara menghadirkan narasumber. Hari ini kita narasumber tunggal Bapak Alphonse Lemau. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Alphonse ini adalah pengamat kepolisian dan dia juga adalah Ketua Umum Rumah Besar Flobomora Indonesia. Pada kesempatan ini, Rumah Kebudayaan Nusantara atau RKN akan membedah kasus terkait perseteruan antara Hercules dan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Bapak Hengki Haryadi. Selamat malam, Bapak Alphonse. Selamat malam. Semoga diskusinya lancar dan pada kesempatan ini kita berbincang ringan. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini viral di media sosial, terutama bagaimana Hercules itu yang adalah putra NTT yang dulunya ya Pak ya, dan sekarang mereka sudah negara lain yaitu Timor Leste, tapi dia masih menjadi warga negara Indonesia. Dan kemarin itu viral bahwa di mana Hercules diduga mengancam Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya. Tetapi di sini kita bisa melihat secara real seperti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Bapak Hercules itu. Kira-kira tanggapan Bapak Alphonse sendiri sebagai pengamat kepolisian itu sendiri seperti apa? Baik, jadi kalau kita lihat viral beberapa saat yang lalu di podcast, kelihatannya seorang Hercules itu dengan marah ngomong dan mengancam melayangkan ancaman pada seseorang pejabat utama Polda Metro Jaya, seolah-olah Hercules sedang melontarkan ancaman seolah-olah begitu. Yang menjadi hal yang menarik perhatian, apa yang menyebabkan mendadak seorang Hercules kok seperti itu? Walaupun kita tahu bahwa beberapa kali Hercules sering ditangkap dan diproses secara hukum. Dan setelah itu terus ada juga tanggapan daripada pejabat Metro Jaya tersebut bahwa akan melakukan pemberantasan terhadap preman dan apabila ada kegiatan premanisme, kapanpun itu akan dilakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, terhadap tanggapan tersebut itu yang menjadi perhatian daripada kami, yaitu kalau misalnya saja seorang pejabat utama kepolisian, kalau soal ingin memberantas preman, menurut saya itu istilah yang sering sekali beberapa pejabat Polri menggunakan, namun menurut saya perlu diperjelas karena sepanjang pengetahuan saya, polisi sebagai aparat antara lain sebagai aparat penegak hukum, itu penegak hukum, ada pelindung pengayom, pelayan, penegak hukum dan keamanan ketertiban masyarakat. Tapi dalam penegakan hukum itu tidak ada istilah perbuatan premanisme atau preman itu sebuah perbuatan melawan hukum. Kenapa tidak disebutkan saja apabila ada pengancaman, apabila ada penganiayaan, apabila ada perkosaan. Nah, setiap istilah itu ada terminologi hukum, ada pasal yang dilanggar. Nah, maksud saya sebutkanlah pasal-pasal itu supaya masyarakat mengerti. Jangan sampai preman ini tiba-tiba orang sedang menjalankan kegiatan yang freeman. Preman dari kata freeman. Terus itu dianggap preman, terus ditangkap, diproses dan sebagainya, ataupun ditangkap 1/24 jam, buang waktu, menghabiskan energi kepolisian karena sebenarnya mereka ini bisa dirangkul dan dibina. Kalau kita lihat bahwa tugas polisi sebagai pelindungan pengayom, disitulah aspek pengayoman. Kalau mereka ini taruhlah pelanggaran-pelanggaran yang belum tentu merupakan kejahatan yang masuk kategori pelanggaran hukum, kenapa tidak diayomi dan dibina supaya mereka menjadi orang yang dari tidak mengerti hukum bisa taat hukum. Demikian pendapat saya. Artinya di sini polisi itu harus menjadi sahabat ormas ya, atau seperti apa melihatnya? Polisi memang seharusnya menjadi sahabat dari masyarakat, bukan hanya ormas, tetapi itulah perbedaan antara fungsi kepolisian dan fungsi militer. Kalau dalam militer dilatih untuk musuh harus dimusnahkan. Tapi polisi bukan menghadapi masyarakat sebagai musuh. Dia menghadapi kejahatan.
dan help delinquency, fight crimes. Itu moto polisi seluruh dunia. Apa artinya? Dia harus melindungi, mengayomi. Kalau orang ada yang melanggar, dia harus bisa merangkul agar pelanggaran-pelanggaran bisa diminimalisir. Dan bermuara sekarang kalau kita lihat ada konsep baru, yaitu bukan baru juga, restoratif justice. Kalau bisa ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu dimusyawarahkan sehingga tidak merepotkan sampai dengan tingkat persidangan dan sebagainya, memakan energi. Sebenarnya hal-hal itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, dan komunikasinya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap pejabat penyelenggara negara atau kepolisian. Artinya pendekatan represif itu di nomor 2 kan, nomor satunya itu restorative justice atau seperti apa? Bukan. Pendekatan represif itu merupakan pendekatan yang beriringan dengan preemptif dan preventif. Oke. Nah, preemptif dan preventif itulah kemampuan kepolisian untuk bisa menemukanali apa penyebab masalah pelanggaran ditimbulkan oleh masyarakat. Nah, dengan menemukanali dan memiliki cara-cara penyelesaian permasalahan secara komprehensif, itu yang tidak bermuara kepada represif, tetapi bisa bermuara kepada sebuah konsep di mana masyarakat yang tadi cenderung melanggar mengerti, oh kalau begitu saya salah kalau begini. Jadi tidak perlu untuk bilang kami tabrak dan sebagainya. Jadi petugas jangan arogan, karena petugas itu hanya jago, artinya hebat karena kewenangan yang melekat. Kewenangan itu karena aturan perundang-undangan, yaitu SK. Seorang yang jagoan seperti Ferdy Sambo pun 2 bintang dan galaknya begitu, kena masalah juga ayam sayur. Jadi selama jadi petugas penyelenggara negara, petugas kepolisian yang dipersenjatai, jangan arogan. Kenapa? Satu hari kau jadi orang sipil. Saya melewati itu. Pada tahun 80-an kami sebagai petugas kepolisian melewati berbagai masalah-masalah lapangan, petrus dan sebagainya tiap hari di lapangan. Tapi bagaimana bisa melewati itu semua dengan baik? Karena kalau arogan bisa terjadi sambil jalan-jalan, seorang yang berbadan besar sebagai pejabat bisa dicelurit. Banyak kepolisian, anggota Polri yang di jalan berhadapan dengan penjahat atau penjahat berhadapan dengan masyarakat yang memang dongkol, bisa ditebas karena dia tidak tahu siapa musuhnya. Nah, menjadi polisi yang baik dan profesional, lebih baik dia dengan tenang merendahkan diri, melihat bahwa semua itu hal yang bisa dia selesaikan karena kompetensinya dia. Oke. Artinya di sini ada beda pendekatan bagaimana menyelesaikan persoalan dihadapi oleh preman atau freeman ini dengan para penjahat itu sendiri, atau seperti apa? Betul, untuk itulah perlu pengetahuan kepolisian. Makanya kenapa kalau dulu ada di TNI dan Polri, TNI tidak ada sarjananya dulunya ya. Polisi dari zaman Martoyudan itu sudah ada sarjana kepolisian. Kenapa itu, Din? Karena polisi menghadapi berbagai tantangan, perlu berbagai pengetahuan untuk bisa melakukan analisa terhadap gangguan ini, terus bagaimana solusinya secara ilmu pengetahuan. Kalau solusi secara hansip, tabrak kita, sikat kita kan. Ada bahasa dulu, kita libas dan sebagainya. Itu bahasa yang agak kampungan karena tidak menguasai ilmu. Kalau kuasai ilmu, kita diplomasi. Ada apa? Kenapa kau begitu? Mari kita dulu omong. Begitu. Jadi sekarang di internal kepolisian itu apa yang perlu diubah? Apakah reformasi kulturalnya atau SDM-nya atau seperti apa? Ya, kalau kita melihat konteks dalam penanganan kasus Hercules ini. Reformasi kultural itu berangkat dari konsep bagaimana penyiapan SDM yang memadai. SDM yang memadai, kalau kita omong reformasi kultural, karena dulu kita beralih ya. Pada era saya, 4 tahun jadi AKBRI itu 1 tahun di pendidikan kemiliteran dasar. Di Magelang, 4 angkatan. Sekarang sisa-sisa daripada pendidikan yang kami alami dahulu. Tetapi sekarang polisi sebagai aparat yang bukan militer. Jadi pendekatan kultural ataupun reformasi kultural itu yaitu bagaimana menyadari bahwa dirinya itu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Kemudian penegak hukum dan keamanan ketertiban masyarakat. Lebih banyak aspek-aspek sosial masyarakat itu disentuh. Jadi bukan ujuk-ujuk libas, ujuk-ujuk babat, ujuk-ujuk tabrak. Tidak. Itu merupakan langkah paling akhir apabila memang orangnya dibina dan sebagainya. Kalau orang freeman atau orang bebas kurang mengerti hukum, Anda kan punya kelebihan untuk pendekatan. Anda punya kemampuan bergaul sosial kan? Itulah kelebihan polisi. Makanya banyak polisi harus belajar berbagai pengetahuan. Sebab kalau memang dia hanya bisa tabrak, bisa tembak,
nggak usah jadi polisi, jadi hansip juga bisa. Kan dikasih senjata, Oke. angkat besi, badan besar, sikat, kan begitu. Bukan itu yang jadi seorang polisi yang profesional. Oke. Artinya ini jadi PR dari kepolisian itu sendiri soal atau berdasarkan pengamatan Bapak Alfons selama ini, bahwa apakah polisi secara persentase lebih banyak dalam tanda kutip menabrak atau bersosialisasi? Mesti ada penelitian yang memadai ya tentang kapan menabrak atau kapan menegakkan hukum dan kapan yang bersosialisasi. Karena sebenarnya di dalam ilmu kepolisian itu ada police hazard, ada faktor korelatif kriminogen. Police hazard itu tempat-tempat atau situasi di mana apabila tidak ada tindakan kepolisian dapat menimbulkan gangguan. Kemudian faktor korelatif kriminogen itu berbagai faktor yang berkorelasi yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban ataupun terjadi kejahatan. Nah, pada tingkat yang tertinggi itu ancaman faktual. Ancaman faktual yang di permukaan itulah gangguan terhadap pelanggaran hukum. Itulah yang represif dikedepankan. Tetapi yang tadi yang saya katakan police hazard maupun kriminogen tadi, itulah tindakan-tindakan yang harus ditempuh dengan preemptif dan preventif. Dan itu yang harus dikedepankan di dalam polisi melayani masyarakat, begitu. Oke. Jadi represif itu jadi nomor 3, tapi preemptif, preventif itu nomor 1 dan nomor 2. Betul. Kalau preemptif, preventif itu berjalan lancar, maka ancaman faktual yang berupa represif nanti tindakannya itu akan bisa ditekan. Dan polisi menganut paham itu karena memahami bahwa musuh dia bukan sebanyak-banyaknya menangkap orang, mempenjarakan orang, bukan. Sebanyak-banyaknya masyarakat bisa dihindarkan atau terhindar daripada tindakan perbuatan pelanggaran hukum karena peran polisi. Itulah keberhasilan polisi sebenarnya. Artinya kita kembali kepada kasus Hercules ini. Pendekatan apa yang cocok untuk kasusnya Bapak Hercules ini? Apakah preventif atau preemptif? Karena dia dalam tanda kutip di sini dia itu dicap preman atau freeman. Ya sebenarnya kan preman ini kan istilah Indonesia dari asal kata freeman, bahasa asing. Kan? Ya. Nah, kalau kita lihat dia itu sebagai sebuah ancaman, apakah benar dia ancaman atau dia sebenarnya orang yang harus kita bina agar menjadi partisipan atau jadi orang-orang yang bisa membantu kepolisian. Kenapa tidak? Karena dengan orang-orang yang punya jejaring, punya banyak teman atau punya banyak orang yang dari berbagai kalangan, polisi kan tidak mungkin bergaul seperti itu. Nah, dia bisa mendapatkan informasi atau jejaring dari orang-orang seperti ini. Memanfaatkan sumber daya, ini manajemen. Memanfaatkan sumber daya dengan keterbatasan yang ada pada polisi untuk mencapai tujuan yaitu aman dan tertib. Inilah manajemen kepolisian sebenarnya secara operasional. Oke. Saya baca Bapak Hercules ini kan dia punya organisasi namanya GRIP ya. Nah, tujuan adanya GRIP itu membantu misalnya kalau ada bencana alam segala macam di sana. Apakah bisa ya pihak kepolisian di sini dia bekerja sama untuk sama-sama misalnya ada bencana di DKI Jakarta contohnya seperti yang Bapak Alfons bilang tadi, merangkul mereka jadi sahabat, misalnya sahabatnya Hercules karena dia juga punya anggota seperti yang Decline kemarin itu. Nah, kira-kira tanggapan seperti apa? Itu harus ya. Kalau dia merupakan potensi, entah itu potensi bisa ke arah negatif ataupun ke arah positif. Dia potensi itu dalam titik di tengah. Polisi punya tugas membina dan memanfaatkan daripada hasil binaan tuh. Kenapa kita mesti buang-buang waktu untuk berhadap-hadapan karena dia tidak, kecuali dia sudah dibina tapi tidak bisa, belum tentu kan? Nah, kalau dia punya massa sedemikian banyak, itu potensi. Dan masyarakat, polisi dan masyarakat itu ibarat ikan dan air, saling berinteraksi dan saling bersinergi. Jadi kenapa kita harus merasa minder atau kurang atau merasa ini musuh kita? Mulai kapan polisi membuat seseorang menjadi besar, jadi musuh di depan dia? Mestinya yang jadi musuh atau yang tidak cocok dengan dia, sejauh dia bisa merangkul untuk jadi teman, itulah hebatnya seorang polisi. Kalau zaman dulu ada istilah Pak Seman ya, zaman tekap-tekap sebelum saya masuk di Polda Metro. Bagaimana beliau tuh merangkul berbagai jaringan dan sebagainya sehingga apabila ada kejadian dia gampang sekali mengungkap karena dia punya jejaring dari berbagai strata masyarakat. Disitulah kelebihan polisi yang memang mau bergaul. Tapi kalau polisi-polisi yang memang pikir pegang beceng dan dia jagoan, ya kampungan hari ini nggak ada yang jagoan di negara ini.
Siapapun dikasih senjata bisa melawan orang, siapapun, bukan hanya polisi. Nah, itu harus kita rangkul, jangan sampai terjadi sebuah perlawanan karena masalah penegakan hukum tidak adil, mau main seenaknya, emang cuma lu aja yang berani. Nah, itu kata-kata yang kemarin seperti itu keluar. Dan orang-orang bisa berani, dan kapanpun Anda kemana, biarpun pakai pengawal, kalau dia mau lawan, mau apa. Nah, saya sebagai seorang mantan petugas lapangan di Polda Metro yang juga menghadapi masa-masa milisi di perbatasan Timur Timur, saya tahu benar bagaimana dan kapan kita berinteraksi dan kapan kita bisa menarik simpati yang jadi lawan menjadi teman. Itu menurut saya. Oke, artinya ini yang terakhir ya Pak ya. Artinya pengalaman-pengalaman tadi itu bisa ditarik dalam konteks sekarang, terutama dalam hal mengayomi kepada masyarakat itu lebih, artinya kalau saya di sini lebih menggunakan istilah itu sahabat lah. Ada sahabat antara Freeman tadi dengan aparat kepolisian, dalam hal ini mereka mengayomi masyarakat. Kira-kira seperti apa di statement penutupnya? Polisi itu adalah sahabat masyarakat. Masyarakat itu bisa dari bermacam-macam lapisan, tapi polisi juga tidak boleh mencurigai berlebihan. Orang yang pernah jahat bisa jadi baik. Orang yang baik pun bisa jadi jahat. Kenapa saya katakan? Orang dalam posisi pejabat yang memang menegakkan hukum bisa jadi penjahat kok. Nyatanya kemarin kita baru lihat kan, bagaimana bisa jadi pelaku pembunuhan berencana. Itu juga petinggi yang memang jabatannya sangat prestisius dan orang suci seolah-olah. Jadi jangan juga kita lihat melabeling orang dengan hanya hitam dan putih. Ada abu-abu yang bisa kita tembus untuk bisa jadi putih. Demikian. Nah, kearifan dan kebijakan daripada para pejabat Polri tingkat lapangan ini penting sekali untuk mereka memperpanjang umur hidupnya mereka kalau memang mau senang hidup begitu. Oke, terima kasih Bapak Alphonse Lemau atas waktunya untuk pada kesempatan ini dalam bedah kasus Rumah Kebudayaan Nusantara.